sebagian dari sabda firman. Urapi berkati Tuhan, berikan perkataan-Mu kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan daripada umat Tuhan di hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-3. Kita akan baca ayat yang ke-25. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi ya. Buat Ibu Anha dan Ibu Eya. Kita lihat ya 2 Samuel pasal 3. Dan mari kita akan baca ayat 25. 24, 25. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang telah kau lakukan. Saudara, ketika Abner datang ke Hebron karena mereka ingin membangun sebuah kesepakatan untuk melengsarkan Isi-Boset ya. Jadi ini sebenarnya dosa besar yang dilakukan oleh Abner terhadap ya Isi-Boset rajanya, dan dosa besar yang dilakukan saudara-saudara Daud kepada Tuhan. Ya, memang Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan memberikan ya pemerintahan atas segenap Israel kepada Daud. Daud akan berkuasa bukan hanya atas satu suku, tapi 12 suku. Dari Dan sampai Bersyeba. Tuhan sudah berjanji, tapi Tuhan akan melakukannya dengan caranya. Bukan dengan main kotor seperti ini, saudara ya. Apa yang dilakukan oleh Daud dan Abner ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh Sarah. Ya, ketika Tuhan sudah berjanji akan memberikan anak kepada mereka, kepada Abraham dan Sarah, melalui keturunan, melalui rahimnya Sarah. Ya, mereka pada akhirnya lelah menunggu, lelah percaya saudara-saudara, dan kemudian mereka menggunakan cara mereka sendiri. Lebih khusus Sarah ya, menggunakan caranya dengan memberikan Hagar kepada Abraham. Siapa tahu dengan Hagar mereka akan peroleh keturunan. Ya, memang saudara-saudara pada akhirnya melalui Hagar mereka punya keturunan. Tetapi Ismail tidak pernah membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi kadang-kadang memang dalam hidup ini ketika kita lelah menunggu Tuhan, lelah berharap, lelah percaya, kemudian kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita menghalalkan segala cara yang tidak baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa jadi apa yang kita inginkan pada akhirnya kita dapatkan, tetapi itu tidak akan bisa saudara nikmati. Itu tidak akan bisa membawa damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita. Maka daripada kita melakukan kesalahan seperti yang dibuat oleh Sarah, seperti yang dibuat oleh Daud dan Abner, maka lebih baik kita belajar ya menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika saudara-saudara Abner pergi dari Hebron sesudah ya bersepakat dengan Daud untuk melengsarkan Isi-Boset, maka Yoab datang. Ya, Yoab telah mendengar dari anak buahnya bahwa Abner datang loh, tetapi raja menyambut dia dengan baik dan melepaskan dia dengan selamat. Saudara, tentu saja ini membuat Yoab marah. Kenapa? Karena Yoab menyimpan amarah, kepahitan kepada Abner. Apa yang membuat Yoab marah kepada Abner? Karena Abner sudah membunuh adiknya Asael. Jadi ketika terjadi pertempuran di lembah Gibeon, kalau saudara mendengarkan saya berkhotbah dari awal saudara, khususnya kitab Samuel ini. Jadi ada peperangan di Gibeon antara Daud dan Isi-Boset. Ya, antara pasukan Daud lawan pasukan Isi-Boset. Di dalam peperangan itu saudara, Abner mati. Bukan Abner, Asael mati. Asael ini adiknya daripada Yoab. Mati ditikam oleh Abner. Dan itu pun bukan salah Abner. Ini adalah pertempuran. Jadi biasa ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Asael juga kalau seandainya mau mendengarkan nasihat daripada Abner untuk tidak mengejar Abner, melainkan mengejar orang lain saja, maka hari itu Asael tidak akan mati. Tapi karena Asael ya ingin dapat prestasi ya. Kalau dia berhasil membunuh Abner kan prestasi nih. Karena Abner panglima perang, sama seperti saudara main catur. Kalau berhasil menumbangkan raja, maka saudara pemenangnya. Jadi seperti itu.
Makanya kan saya ngomong kemarin itu ya, bahwa kadang-kadang dalam upaya mendapatkan sesuatu justru kita kehilangan sesuatu. Bahkan kehilangan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita dapatkan. Dan itulah ciri khas daripada manusia. Kita kurang bersyukur dengan berkat yang telah Tuhan beri, ya. Katakanlah Tuhan sudah memberikan kepada saudara keluarga, istri yang cantik, anak-anak yang baik-baik. Tapi karena keinginan daging saudara untuk selingkuh, ya, memang saudara mungkin akhirnya bisa berselingkuh, ya, bisa memuaskan keinginan saudara. Tapi yang kemudian korbannya terlalu mahal. Yang saudara korbankan istrimu, yang saudara korbankan adalah anak-anakmu, yang saudara korbankan adalah keluargamu, kehidupanmu, atau mungkin sebaliknya engkau mendapatkan kesenangan dunia, tapi engkau kehilangan dirimu sendiri. Ya, saya bercerita dengan seorang ibu yang menceritakan tentang kehidupan keluarganya. Jadi ibu ini punya seorang adik perempuan yang hidupnya tidak beres. Hidupnya terlalu bebas, saudara-saudara, ya. Dan hidup yang bebas akhirnya membuat dia sakit. Sakit apa? Kanker serviks, saudara. Ya. Akibat sakit yang tidak kunjung sembuh, sementara dia memiliki jiwa yang terlalu bebas. Ya, maka dia pun sakit secara mental. Jadi dua sakit, sudah sakit jiwa, sakit kanker serviks lagi. Nah, ini saudara-saudara contoh-contoh ya, saudara, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Mohon maaf saudara, ya, di sini kalau pagi memang terlalu dingin. Saudara, kadang-kadang ketika kita mendapatkan sesuatu, kita kehilangan sesuatu. Yang parahnya kita dapatkan sedikit, kita kehilangan banyak. Jadi jangan sampailah kita kehilangan banyak dalam hidup ini, bahkan kehilangan diri kita sendiri hanya untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan keinginan daging kita. Ya. Jadi Asahel pun mati ditikam oleh Abner. Nah, ternyata kejadian itu membekas di hatinya Yoab. Yoab tidak bisa menerima kematian daripada adiknya. Ya, maka ketika Abner datang ke Hebron, ya, dan Daud tidak membunuh Abner, itu membuat Yoab menjadi marah. Yoab datang kepada Daud dan dia marah-marah, saudara-saudara, sama Daud. Bayangkan saudara-saudara, Yoab ini bahkan tidak memandang kalau Daud ini adalah rajanya. Daud dikata-katain sama seperti seorang anak kecil. Saudara, ini bahaya loh. Hidup kita itu harus tunduk terhadap otoritas. Yoab itu harus tunduk kepada Daud. Kenapa? Karena Daud rajanya. Ya, meskipun Daud itu memiliki banyak kekurangan, tetapi Daud memegang otoritas pemerintahan. Sudah tahu Alkitab mencatat orang yang tidak suka hidup di bawah otoritas adalah orang-orang yang hidupnya tidak akan panjang dalam dunia ini. Dengan kata lain, saudara akan umur pendek. Ya. Jadi perhatikan ya, otoritas di atas kita. Anak harus hormati orang tua. Kalau saudara masih memiliki orang tua di dalam dunia ini, maka saudara perlu dan penting bagi saudara untuk menghormati setiap mereka. Ada amin. Jangan memiliki sikap yang tidak menghormati, ya. Bahkan lebih daripada itu, engkau jahat terhadap orang tuamu. Ketika saya berbicara tentang orang tua, ini bukan hanya bicara soal orang tua kandung, tapi orang tua mantu juga. Sebagai anak mantu, engkau perlu belajar menghormati orang tuamu. Ya, kenapa? Karena ada berkat. Alkitab mengatakan kalau saudara menghormati orang tua, maka panjang umur. Ya, artinya akan ada berkat-berkat dalam kehidupan saudara. Nah, sebagai jemaat kita perlu belajar menghormati pemimpin gereja kita, gembala kita. Ada amin. Ketua jemaat kita, ya. Engkau mungkin berkata, pendeta saya tidak tahu dengan gembala saya. Gembala saya itu pendeta, dia pakai uang perpuluhan. Saudara, tugas kita memberi saja perpuluhan. Kalau Pak Gembalamu katakanlah memang memakai uang perpuluhan, itu dosanya kepada Tuhan. Biar itu menjadi urusan Pak Gembalamu dengan Tuhan. Bukan urusanmu dengan Pak Gembalamu. Ada amin. Bukankah kita mengatakan jangan sampai kita menjadi berdosa dengan dosa orang lain. Ya, menjadi setialah terhadap otoritas yang di atas saudara agar ada berkat-berkat mengalir dalam hidupmu.
Nah, sebagai masyarakat kita juga harus tunduk ya terhadap pemerintah yang di atas kita. Amin. Jangan jadi masyarakat yang suka melawan ya. Seolah-olah saudara-saudara sepertinya tidak pernah puas dengan model pemerintahan yang ada, ya kan? Ya. Ini saya dengar lagi nih mau, kalau tidak salah ini bulan November lagi nih mau demo. Ya. Ini kenapa nih orang pada demo kepada pemerintah ya? Dari dulu demo ya kan? Sepertinya pemerintah yang ideal itu bagaimana sih saudara? Sebenarnya dalam hidup ini kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Bahkan di dalam tubuh pemerintahan pun tidak akan ada kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dalam bahasa Arabnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan kesempurnaan kepada manusia, saudara salah alamat. Makanya kenapa saudara kecewa? Karena saudara menuntut kesempurnaan dari manusia. Tidak akan pernah kau temukan kesempurnaan baik kepada orang tuamu, baik kepada pemerintah, ya kan? Tidak akan pernah, saudara-saudara ya. Kita akan menemukan kesempurnaan baik kepada pemimpin gereja termasuk. Bahkan kepada seorang pendeta pun kau tidak akan pernah menemukan yang namanya kesempurnaan. Ada amin. Makanya saya pernah mengatakan kepada seorang ibu yang berkata kepada saya, pendeta, saya punya gembala ini tidak baik dan saya mau pindah gereja. Saya bilang, Bu, kalau ibu pindah gereja, ibu juga akan menemukan gembala yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Amin. Di tempat saudara bekerja, sebagai seorang karyawan, saudara harus ya tunduk terhadap otoritas supaya ada berkat dalam kehidupan saudara. Bayangkan nih Daud, saudara dimarahin kayak anak kecil, ya, oleh Saul. Nah, kenapa Saul marah kepada Yoab ya? Daud ini dimarahin oleh Yoab. Kenapa Yoab marah kepada Daud? Karena inilah saudara-saudara ciri khas dari orang yang membenci. Karena dia punya kebencian, kepahitan kepada Abner, ya. Maka dia mau Daud juga membenci Abner. Bahkan kalau perlu Daud membunuh Abner. Karena orang yang membenci memiliki ciri khas, yakni hatinya menjadi jahat. Kalau saudara membenci seseorang, maka yang saudara inginkan adalah semua orang yang mengenal saudara membenci orang yang saudara benci. Meskipun mereka itu tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali dengan orang yang saudara benci. Tidak punya masalah sama sekali dengan orang yang saudara benci. Itulah ciri khas dari orang yang memiliki hati kepahitan. Ya. Saudara, dosa kepahitan itu, dosa kebencian itu adalah seperti sebuah polusi yang mencemarkan banyak orang. Lucifer senang dengan jenis dosa yang satu ini, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan Lucifer senang? Karena dosa kepahitan itu bukan hanya menjatuhkan satu orang. Itu akan menjatuhkan banyak orang. Bukan hanya akan mencemarkan satu orang, tapi mencemarkan banyak orang. Saudara perhatikan dengan Lucifer ketika dijatuhkan oleh Allah. Jadi ini khotbah saya yang kemarin yang saya tidak sempat selesaikan karena jaringan tidak bagus ya. Jadi Lucifer itu bukan turun ya. Ada beberapa orang mengatakan Lucifer turun. Yang turun itu Tuhan Yesus. Lucifer itu dibuang, dijatuhkan. Ya, dia dijatuhkan, dibuang, bukan turun. Ketika Lucifer jatuh, saudara-saudara, dia tidak jatuh sendiri. Alkitab mengatakan dia menyeret sepertiga bintang. Ya, artinya dia menyeret sepertiga malaikat untuk ikut-ikut membenci Allah. Jadi memang kepahitan ini polusi yang mencemarkan banyak orang. Ya, maka kita perlu menjaga saudara-saudara hati kita agar kita ini tidak menjadi kaki tangannya setan, ya kan? Kalau saudara telah mencemarkan kehidupan banyak orang melalui kepahitan yang ada dalam hati saudara, itu berarti saudara menjadi kaki tangan daripada setan itu sendiri. Saya berdoa agar saudara bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Nah, mari kita lihat ayat firman Tuhan ya, untuk mendukung apa yang saya sampaikan. Sehingga kita akan belajar bagaimana cara terhindar dari hati yang kepahitan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jadi kalau hari ini saudara lagi membenci ya, ini ayat ini cocok bagi saudara. Saudara yang lagi marah-marah nih, ibu-ibu yang lagi marah sama suami atau sebaliknya,
ya, atau marah anak atau anak marah orang tua ya. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi akar pahit, kepahitan, kebencian menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau Alkitab mengatakan kerusuhan, berarti kerusuhan ini banyak orang. Betulnya, tidak mungkin cuma satu orang disebut kerusuhan. Kalau satu orang yang marah itu disebut ngambek, ya. Kalau banyak orang disebut kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Jadi kalau sudah muncul akar pahit, kepahitan, ya, saudara mulai marah kepada satu orang, itu akan mencemarkan banyak orang di dalam keluarga saudara. Nah, Alkitab mengatakan untuk terhindar dari akar pahit itu apa? Kita tidak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia. Artinya apa, Pak Pendeta? Saudara, kasih karunia itu adalah anugerah. Anugerah artinya bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Saudara setuju hidup pemberian Tuhan? Yang setuju ketik amin. Ya. Hidup adalah pemberian Tuhan. Ya, itu anugerah. Yang setuju ketik amin, Saudara ya. Jadi kalau hidup itu adalah anugerah, maka hidup itu layak untuk dijalani. Ya. Layak untuk dihidupi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah. Apapun yang kita alami, saudara dengarkan saya baik-baik nih Bapak Ibu. Ya, saya tidak punya waktu lama nih, ya kan, cuma 30 menit. Ya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya itu semua terjadi atas seizin Allah. Bahasa Arabnya atas seizin Allah. Ya. Ya, tidak ada satupun yang terjadi kepada kita. Dengarkan ini, baik buruknya itu terjadi atas seizin Allah. Itulah sebabnya saya katakan hidup itu layak untuk dihidupi. Karena hidup adalah anugerah, hidup adalah kasih karunia. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya baik buruknya itu tanpa seizin Allah. Saudara, kenapa Yoab menjadi marah, menyimpan akar pahit, kepahitan, benci kepada Abner? Karena Yoab tidak bisa menyelami, tidak bisa mengerti bahwa kehilangan yang terjadi dalam hidupnya ketika adiknya Asahel mati, itu pun semua atas seizin Allah. Saudara, kalau kita mengerti bahwa hidup ini atas seizin Allah, maka kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah kepahitan, tidak akan mudah menjadi benci. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan telah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan memiliki yang namanya rencana-rencana yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dia marah, saudara-saudara, kepada Abner karena dia tahu bahwa Abner yang membunuh. Ya. Saudara, kalau misalkan Tuhan tidak mengizinkan Asahel mati pada hari itu, meskipun Abner menikam, ya, menikam Asahel dengan tombak, saya yakin kalau tidak diizinkan Tuhan mati, maka Asahel tidak akan mati. Kematian terjadi karena itulah izin daripada Allah. Saudara, jadi semua hal buruk yang dapat terjadi dalam hidupmu, yang membuat engkau menderita, yang membuat engkau menangis, semua itu pun atas seizin Tuhan. Dan Tuhan memiliki maksud di dalamnya. Ada amin. Saudara, kenapa kita tidak bisa menerima kenyataan dalam hidup ini yang kemudian itu merusak mental kita? Ya. Karena saudara tidak percaya bahwa hidup ini atas izin Allah. Beberapa wanita, gadis yang menjadi kecewa karena tidak bisa menikah, ya, dengan kekasihnya. Padahal itu pun atas seizin Allah. Tidak ada loh yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Allah. Amin. Hari ini ketika kita mengalami sesuatu di tengah-tengah keluarga kita, kita perlu mengimani bahwa Tuhan, saya percaya semua terjadi atas seizin-Mu. Dan Tuhan, aku percaya meskipun hari ini saya tidak bisa mengerti, aku percaya bahwa Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang terbaik. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saudara mengerti, ya? Ia mengerti ketik amin.
Puji Tuhan, ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Haleluya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya suka sekali ada lagu Manado yang bilang, rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Ya. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meminta kepada kita untuk kita mengerti. Karena Tuhan tahu kadang-kadang sebagai manusia kita terbatas di dalam mengerti dan memahami. Betul ya. Makanya kan Alkitab mengatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 itu, bahwa rancangan Tuhan dari awal sampai akhir tidak dimengerti oleh manusia. Karena memang kita terbatas untuk memahami sebagai manusia. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah menuntut, meminta kita untuk mengerti. Yang Tuhan minta kita percaya saja. Ya. Kita percaya dengan segala rancangannya, dengan semua hal yang diizinkan terjadi dalam hidup. Saya juga pernah bertanya kepada Allah ketika saya, saudara-saudara, ya duduk di bangku kelas 2 SMA. Papa saya meninggal pada saat saya sangat membutuhkan dia, lagi membutuhkan dia. Bagaimana saya akan meneruskan sekolah saya? Bagaimana saya akan kuliah ketika papa saya sudah meninggal? Itu mengalami hal yang sangat, ya, hati saya sedih, saudara. Tapi kembali lagi, apapun yang diizinkan Tuhan, itu yang terbaik bagi kita. Maka hidup ini layak untuk kita jalani. Amin. Layak untuk kita hidupi. Karena saudara-saudara, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Allah. Nah, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja sama loh, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi tugas kita cuma satu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, maka apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik buruknya itu dirancangkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dengarkan saya baik-baik. Ketika engkau mengalami kehilangan dalam hidup ini, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menggantinya. Dan ketika Tuhan mengganti semua kehilangan saudara, itu akan jauh lebih baik daripada apa yang pernah hilang di dalam kehidupan saudara. Ya, haleluya. Saya punya keponakan, ya, mengeluhkan saudara-saudara tentang giginya yang copot. Ya. Satu kali dia makan, saudara-saudara, ayam, dan itu ayam goreng sedikit lebih keras. Dan dia ngomong, paman saya tidak mau makan ayam goreng ini. Saya tanya kenapa? Ayam ini terlalu keras, nanti gigi saya bisa copot lagi. Jadi memang keponakan saya lagi memasuki musim gigi copot, saudara. Memang kan semua kita begitu ya, waktu kecil ada masa di mana gigi kita mulai tanggal satu persatu. Nah, kemudian saya ngomong sama keponakan saya, ya, namanya Mikael. Ya, memang gigi susu ini harus tanggal. Gigi yang lama ini harus tanggal karena gigi yang lama ini tidak kuat. Nah, ketika gigi yang lama tanggal, maka Tuhan akan ganti dengan gigi yang baru. Dan gigi yang baru, Mikael, akan jauh lebih kuat daripada gigi yang lama. Ya, karena itulah Tuhan, ketika Dia mengganti sesuatu dalam hidup saudara, Dia akan menggantinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang percaya ketik amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, saya selesaikan khotbah saya, karena ini sudah menit-menit terakhir. Saya rasanya kemarin itu ketika saya mengkhotbahkan ini dan tidak selesai, rasanya saya geram dalam hati, ya. Tapi tidak apa-apa, semua juga atas izin Allah, ya. Ini jaringan memang kurang bagus beberapa waktu belakangan, saya tidak tahu kenapa. Tapi mungkin sebentar saya mau pergi ke Telkomsel, mau lapor nih, ya, supaya ada perbaikan atau apa. Yang kedua, saudara, jadi hidup ini adalah kasih karunia, anugerah. Artinya bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Nah, jadi kalau hidup ini adalah pemberian Allah, maka hidup itu layak untuk dijalani. Karena apapun yang Tuhan izinkan, ya, karena apapun yang kita alami semua diizinkan oleh Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, karena hidup ini adalah anugerah, hidup adalah pemberian Allah, maka hidup itu layak untuk disyukuri. Saya yakin, saya percaya kalau Yoab memiliki cara hidup yang seperti ini, maka Yoab tidak perlu balas kejahatan dengan kejahatan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus disyukuri. Amin. Ya,
Mungkin saya berkata, bagaimana Pak Pendeta, saya bersyukur atas semua kehilangan yang saya alami. Bagaimana Pak Pendeta? Saudara, kehilangan adalah bagian daripada kehidupan. Engkau tidak akan pernah bisa menerima sesuatu yang baru kalau engkau tidak rela mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan bagian daripada kehidupan. Kita tidak akan pernah menerima sesuatu yang baru dalam hidup ini kalau saudara tidak rela mengalami yang namanya kehilangan. Ada amin. Karena sebelum saudara menerima sesuatu yang baru, saudara harus melepaskan sesuatu yang lama. Saya ngomong tadi kan mengenai keponakan saya, ya, mengenai gigi yang tanggal tuh, ya. Kalau kita ingin naik kelas, maka kita harus meninggalkan kelas yang lama. Ada amin. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena dari semua hal yang kau terima dalam kehidupan ini, engkau selalu kehilangan sesuatu, ya. Coba perhatikan, apapun yang kau terima dalam hidup ini akan menuntut saudara kehilangan sesuatu. Ketika saudara masuk pada usia remaja, berarti saudara harus meninggalkan masa kanak-kanak. Ya kan? Ketika saudara masuki usia dewasa, maka saudara harus meninggalkan usia remaja. Ketika saudara menikah, maka saudara harus meninggalkan kehidupan singlemu. Ya. Jadi dari semua hal yang kita terima dalam hidup ini, sesungguhnya kita kehilangan sesuatu. Jadi untuk apa kita saudara-saudara mengeluhkan setiap kehilangan kita? Karena kehilangan itu bagian daripada kehidupan. Ketika saudara menjalani hidupmu layak untuk disyukuri. Tidak peduli seberapa banyak engkau telah mengalami yang namanya kehilangan. Haleluya. Saudara, maka saya itu bersyukur dengan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, ya. Dia ngomong bahwa segala sesuatu itu anugerah, segala sesuatu indah, selama itu membuat engkau mendekatkan diri kepada Allah. Iya kan? Ya, saya cerita kemarin bahwa sedih sekali melihat sepasang suami istri yang udah tua, kemudian anak mereka yang cuma the one, ya, the one and the only, saudara. Ya, cuma satu-satunya anak mereka itu umur 19 tahun kalau saya tidak salah ingat. Kuliah, sudah sakit perut, tidak lama kemudian meninggal. Ini anak kalau ada 2, kalau ada 3 lumayan ya. Ini anak cuma 1 di usia belasan tahun sakit meninggal. Sementara kedua orang tua itu sudah lanjut umur, saya lihat, udah tua di atas 50 tahun, saudara. Ya, kemudian ketika saya memandang itu, ya menyedihkan ya kehilangan yang terjadi. Tapi inilah kehidupan, saudara. Kita tidak bisa menjamin apapun bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Satu-satunya yang dapat kita pertahankan dalam hati kita hanyalah Tuhan. Amin. Maka janganlah saudara-saudara yang menyimpan amarah, kebencian terlalu lama dalam hatimu, berlebihan seperti apa yang dilakukan oleh Yoab. Kemudian pada akhirnya Yoab itu membunuh saudara-saudara Abner. Karena ini tidak akan pernah menyelesaikan yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Maka marilah saudara, ya, apapun yang telah terjadi dalam hidupmu layak untuk dijalani, hidupmu layak untuk disyukuri. Ya, engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, kalau saya punya kehidupan seperti orang itu yang punya banyak uang, Pak Pendeta, saya mungkin akan bersyukur atas kehidupan saya. Saudara, setiap orang itu ada berkat masing-masing. Mungkin ada orang berlimpah dengan materi, tapi belum tentu dia berlimpah dengan usia, umur panjang. Ya kan? Jadi mari dalam hidup ini, apapun keadaan saudara, jalani hidupmu dengan syukur. Ya, hidupmu layak dijalani, hidupmu layak untuk disyukuri. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya Bapa bahwa firman Tuhan kembali telah menguatkan kami, kembali telah menggetarkan hati kami, sehingga kami mengerti, memahami bahwa hidup ini adalah anugerah daripadamu, pemberian daripadamu. Maka seburuk apapun itu, hidup layak untuk dijalani, hidup layak untuk disyukuri, karena tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin daripada Allah. Buat kami mengerti, memahami akan kebenaran ini lebih lagi. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menerjemahkan ini dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti kehidupan dan kami tidak perlu tinggal dalam kebencian, kemarahan terhadap sesama kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, rahmat dan kebaikan Tuhan jadi milik bagian kami. Kami yang sakit secara fisik, mari saudara yang sakit secara fisik,
taruh tangan di tempat yang sakit ya. Saudara yang berdoa buat keluarga saudara, mari imani. Di dalam nama Yesus setiap kekuatan sakit penyakit dihancurkan. Di dalam nama Yesus sakit di bagian kepala sembuh, sakit di bagian mata sembuh, mata yang buram mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pendengaran yang salah terganggu mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap penyempitan pembuluh darah disembuhkan, penyempitan saraf disembuhkan, sakit autoimun disembuhkan, sakit asam lambung disembuhkan, gula darah disembuhkan, Parkinson disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pemulihan terjadi. Sakit jantung, sakit ginjal, sakit di bagian hati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus kami berdoa. Bahkan di tengah pergumulan keluarga, masalah utang piutang, Tuhan yang memberkati setiap usaha upaya sehingga ada jalan keluar, sehingga semua hutang bisa terlunasi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Rahmat dan kebaikan Tuhan jadi milik bagian setiap kami yang mengharapkan dan yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pergumulan di tengah-tengah keluarga juga Tuhan tilik dan Tuhan berkati sehingga ada damai, ada sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih ya buat atensinya saudara. Ya, kita jumpa lagi sebentar sore. Berdoa ya supaya jaringan sebentar sore itu baik-baik saja. Karena saya percaya program acara ini telah memberkati saudara. Maka jangan lupa saudara juga bisa membantu orang lain dengan cara membagikan video khotbah ini di akun Facebook saudara atau di grup saja. Kalau saudara punya grup rohani, bagikan ke satu grup, atau saudara tinggal men-tag saja setiap nama-nama dari orang yang saudara kasihi, agar berkat yang saudara terima melalui firman Tuhan dialami juga oleh setiap mereka. Akhir kata, saya pendeta dari dulu yang melayani di hari ini, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom.